Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bab 2 skripsi ya, untuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka menguraikan berbagai teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini dapat diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Tujuan dari adanya tinjauan pustaka ini adalah agar peneliti memahami definisi dan karakteristik dari variabel yang akan diteliti. Hal ini menjadi acuan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Saksikan terus videonya, karena sekali lagi, tips ini tidak akan kalian temukan di buku manapun. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng biar kamu tahu video terbaru seputar skripsi dan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tips membuat bab 2. Nah, jadi untuk penulis bab 2, saya sebelumnya membuat tabel seperti ini. Ada nomor, ada daftar pustaka, kemudian ada halaman referensi dan halaman tesis. Jadi nanti jurnal-jurnal yang sudah kalian masukkan ke dalam skripsi kalian itu, kalian masukkan ke dalam tabel ini. Ya, ada jurnal 1, 2, jurnal dan buku sumber referensi lainnya, kalian masukkan ke dalam tabel seperti ini. Oke, nah selanjutnya halaman referensi ini adalah halaman yang halaman referensi ini adalah halaman jurnal yang kalian ambil atau yang kalian kutip di skripsi kalian. Gitu, misalnya kalian mengambil tentang hasil penelitian pada jurnal. Nah, di hasil penelitian yang di jurnal itu halaman berapa kalian tulis di sini. Nah, selanjutnya ini halaman tesis. Berarti kalau kalian halaman skripsi ya, halaman skripsi ini ditulis dari jurnal ini, kemudian kalian itu memasukkan ke skripsi kalian di halaman berapa, gitu. Jadi kalian tulis di sini. Ini memudahkan kalian untuk ya ketika sidang. Nah, nanti sewaktu-waktu misalnya ada penguji yang tidak yakin dengan kalimat atau pernyataan yang ada pada skripsi kalian, kalian bisa menyebutkan bahwa itu berasal dari jurnal yang kalian kutip, gitu. Nah, kemudian ketika penguji meminta kalian untuk menunjukkan mana jurnalnya, kalian sudah tidak bingung lagi. Kalian lihat di skripsi kalian itu halaman berapa, kemudian kalian lihat nama jurnalnya itu apa, kemudian halaman referensi di jurnalnya itu halaman berapa. Nah, jadi bisa kalian langsung tunjukkan ke penguji. Ini memudahkan kalian untuk proses mengerjakan bab 2. Dan selain itu, ini juga bisa membuat penguji yakin kepada kalian bahwa kalian benar-benar melakukan pengutipan dari jurnal atau buku itu secara serius, gitu. Tidak hanya copy paste atau mengarang kalimat atau kata-kata sesuai keinginan kalian sendiri. Itu tidak boleh ya. Oke, ini tips dari saya. Buatlah seperti ini supaya memudahkan kalian. Saya akan contohkan dengan menggunakan sebuah judul, kemudian kira-kira nanti poin-poin untuk tinjauan pustakanya apa dan gimana caranya mencari referensi. Oke ya, ini contoh judulnya. Saya ngambil pengembangan LKPD menggunakan model PBL pada materi larutan penyangga. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau judul kalian seperti itu, maka yang menjadi poin pada tinjauan pustaka diantaranya tentang pembelajaran kimia, kemudian tentang LKPD itu sendiri, kemudian tentang model PBL, kemudian tentang larutan penyangga. Nah, gitu ya. Ini yang menjadi poin pada tinjauan pustaka. Ini dibuat atau ini saya jelaskan kenapa? Karena masih banyak mahasiswa yang menanyakan, "Bu, judul saya seperti ini, jadi saya harus cari jurnal yang seperti apa? Saya menggunakan model PBL, boleh nggak saya cari jurnal yang model inquiry?"
Lah buat apa? Itu ya, buat apa kalian cari jurnal yang tidak ada hubungannya sama judul kalian? Tuh. Carilah yang berhubungan atau poin-poin besar pada judul kalian. Contohnya seperti tadi itu, kalau judulnya tentang pengembangan LKPD dengan model PBL, ya kalian cari tentang LKPD itu apa, model PBL itu gimana, kemudian tentang materinya. Ini yang dijadikan poin pada tinjauan pustaka. Paham ya? Nah, selanjutnya tadi kan ada pembelajaran kimia, kemudian ada LKPD, ada model PBL, kemudian ada lagi materi larutan penyangga. Nah, ini boleh ditambah atau boleh dikurang. Ini boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurang ya poin-poin yang tadi itu. Karena 4 tadi itu udah poin pokok yang harus ada pada tinjauan pustaka. Nah, ini saya kasih contoh untuk model PBL. Nah, untuk model PBL di tinjauan pustaka itu, saya cari jurnal yang seperti apa? Biasanya tuh mahasiswa masih bingung yang seperti itu. Kayak yang pertama, carilah pengertian PBL. Nah, itu kalian bisa cari dari 3 jurnal dan 3 buku tentang pengertian PBL. Kemudian, tentang sintak PBL, cari 3 jurnal yang berbeda lagi. Tuh ya. Yang ketiga, cari penelitian tentang pembuatan LKPD dengan model PBL. Tuh. Nah, materinya boleh berbeda. Materi apapun boleh. Cari 3 jurnal. Kemudian, cari hasil penelitian PBL yang dapat meningkatkan kemampuan atau pengetahuan siswa. Nah, ini tentang model PBL ya. Jadi model PBL itu tuh fungsinya buat apa? Manfaatnya buat apa? Terus cari penelitian yang yaitu ada manfaat PBL. Oh, ternyata berdasarkan penelitian ini, berdasarkan penelitian si A, PBL itu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, cari jurnal-jurnal yang seperti itu. Kalian masukkan ke dalam tinjauan pustaka, gitu ya. Carilah 3 jurnal. Nah, coba bayangkan, sudah ada berapa jurnal untuk membuat tinjauan pustaka tentang model PBL? 12 kan? Sudah ada 12 jurnal. Makanya saya tuh suka bingung kalau ada mahasiswa yang nanya, saya susah cari jurnal. Atau enggak, saya bingung Bu harus masukin apa dari jurnal masukin ke skripsinya. Gitu. Oke, nah ini saya kasih tips, semoga ini bisa membantu kalian ya. Jadi seperti ini, buatlah seperti ini. Gitu. Selanjutnya, selalu kalau misalnya udah cari jurnal yang seperti itu gimana Bu? Gitu ya. Jadi yang kalian lakukan adalah baca seluruh isi jurnal. Nah, kemudian tandai dengan stabilo pada file PDF yang kalian baca. Jadi misalnya kalian mau cari tentang pengertian PBL. Berarti satu jurnal itu kalian cari tentang pengertian PBL, lalu pengertiannya itu kalian kasih tanda. Stabilo itu loh ya. Kasih tanda di PDF-nya itu, lalu kalian simpan. Seperti itu tuh selanjutnya sampai ke manfaat atau tujuan manfaat dari model PBL terhadap yaitu tadi kemampuan atau kreativitas siswa itu kalian cari, kalian baca, kemudian kalian stabilo atau tandai. Tuh. Nah, sekarang ini saya contohkan gimana cara kasih itu ya tanda atau stabilo di PDF. Oke. Nah, ini ada contoh jurnal. Itu ya, kita buka di PDF. Misalnya kalian mau memasukkan ke jurnal kalian itu ini ya. Oke, ini tinggal di klik yang bagian ini. Kelihatan ya? Kita klik. Oke, jika sudah
Jika sudah, nah ini lalu kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian tandai seperti ini, jadi biar kalian tuh nggak lupa, dan kalian ketika menunjukkan ke pembimbing juga bisa langsung menunjukkan, tidak harus mencari lama sampai mood pembimbing jadi berubah atau mood penguji jadi berubah, gitu ya. Ini caranya. Kemudian nanti kalian bisa save as ulang. Oke, sekian dari saya. Semoga tips ini bisa membantu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.